negara itu memiliki hak dan kedaulatannya masing-masing demi memutuskan apa yang dia inginkan. Bagaimana Ukraina ingin masuk NATO dan Uni Eropa itu ya bebas oleh Ukraina itu sendiri. Tidak ada negara lain yang bisa memaksa Ukraina untuk melakukan apa yang dia inginkan. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh kita. Oke, jadi menandakan bahwa Rusia telah violating atau menyerang populasi non-kombatan, dan mungkin akan selanjutnya tidak mendukung siapapun. Kenapa? Cina lebih percaya bahwa segala kekurangan dan konflik itu harus dihapuskan. Adapun tentang Ukraina yang akhirnya ditentang oleh Rusia karena keterlibatan dengan NATO, kami di sini secara tegas mempertahankan posisi netral dalam konflik antara Rusia dan Ukraina untuk menghindari konfrontasi. Dari teori hubungan internasional, kami mengambil dua teori utama, yaitu teori realisme, memandang bahwasanya setiap negara bertindak sesuai dengan kepentingan nasionalnya masing-masing. Nah, kita melihat Rusia menganggap bahwasanya Ukraina merupakan bagian dari ruang pengaruhnya. Rusia juga khawatir bahwa bergabungnya Ukraina ke NATO akan mengancam keamanannya. Karena itu Rusia menginvasi Ukraina untuk mengamankan kepentingan nasionalnya, yang itu melanggar tentang hukum internasional. Lanjut, teori kedua, teori liberalisme. Kita memandang bahwasanya negara-negara dapat bekerjasama untuk mencapai bersama. Dalam kasus penyerangan Rusia terhadap Ukraina, Amerika Serikat dan sekutunya telah bekerjasama untuk memberikan bantuan kepada Ukraina dan menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Kerjasama ini dapat untuk membela demokrasi dan keamanan internasionalnya. Nah, berdasarkan kedua teori tersebut, disimpulkan bahwasanya penyerangan Rusia terhadap Ukraina sebagai ancaman terhadap keamanan internasional yang telah melanggar hukum internasional. Terima kasih. Apa yang dilakukan Rusia kepada Ukraina itu merupakan bentuk dari self defense yang mereka lakukan, yaitu tertuang pada teori neorealisme, di mana sebagai negara mantan superpower, Rusia memiliki ketakutan atas ekspansi yang dilakukan oleh NATO itu sendiri, di mana dengan dilanggarnya perjanjian yang dilakukan oleh NATO kepada Rusia untuk tidak expanding ke timur, hal tersebut secara tidak langsung membuat integritas dari Rusia itu sendiri terancam. Berbicara terkait terjadinya kontestasi politik dunia tentu dengan sebab dan tujuan tertentu dan murni untuk kepentingan nasional suatu negara atas dasar niat baik warga negara. Dalam hal ini, atas dasar serangan yang kami lakukan terhadap Ukraina pun demikian menurut teori hubungan internasional, yaitu teori neorealis yang dikemukakan oleh Kenneth Waltz. Seperti yang kita ketahui, terdapat neorealis ofensif dan juga defensif, di mana kami dengan penuh kesadaran memandang hal tersebut merupakan upaya ofensif dengan niat baik. Kami ingin mengamankan wilayah yang akan menjadi ancaman di masa yang akan mendatang. Dengan niat Ukraina untuk bergabung dengan NATO merupakan salah satu alasan mengapa kami datang ke tanah yang dulu merupakan bagian dari kami. Dan kami juga ingin membebaskan orang-orang yang pro kepada kami, tetapi dikarenakan pemerintah Zelensky yang justru malah pro Barat, kami juga ingin menekankan bahwa serangan yang kami lakukan adalah sekaligus upaya defensif. Mem-wrap up atau mengkonklusikan terkait dengan mosi yang tadi sudah disampaikan. Oke, baik yang mudah delegasi sekalian, dapat disimpulkan bahwa ada banyak pertentangan antara pro dan juga kontra, di mana tadi beberapa delegat seperti yang mulia delegates of US, terus juga Iran, Rusia, dan juga banyak lainnya itu mendukung bahwa hal ini tuh merupakan sebuah hal dari teori realis. Namun ada pertentangan di sini tentang pembelaan antara Rusia dan juga Ukraina, di mana tadi sempat disinggung oleh Prancis bahwa yang dilakukan oleh Rusia ini merupakan pelanggaran dan juga sempat menyinggung Iran ya sepertinya. Mungkin kedepannya kita juga akan melihat, karena tadi sepertinya ada pergeseran pendapat juga yang diberikan oleh delegates of China, di mana tadi di awal sesi China memutuskan untuk tak memihak siapapun karena memiliki hubungan dengan Rusia dan Ukraina, namun nyatanya ketika dilihat saat ini ternyata memiliki kepentingan yang cukup rasional dan mendukung upaya yang dilakukan oleh Rusia. Bagian dari hak negara itu untuk menentukan pilihan keamanannya
Ukraina sendiri. Nah, menurut hukum internasional, suatu negara itu memiliki hak untuk menentukan atau menjalin hubungan keamanan dengan siapapun dan juga menjalin ikatan aliansi dengan manapun, termasuk NATO juga. Terus berdasarkan Ukraina sendiri, kalau Ukraina bergabung dengan NATO itu akan memberikan perlindungan dan keamanan yang lebih baik untuk negara mereka. Mengingat juga bahwa Ukraina itu kan konfliknya dengan Rusia, dan Rusia musuh bebuyutannya itu NATO. Dapat mengancam manusia seperti climate, food security, dan lainnya. Dan bahkan di NATO sendiri itu tidak melulu tentang militeristik. Sekarang sudah shifting atau berekspansi role dari NATO sendiri. Salah satunya adalah tentang climate sendiri. Tentu asumsi dari Rusia itu tidak berdasar, yang mengingat bahwa tadi kami mendengar bagaimana opini dari Rusia, bagaimana kita melihat ada pemikiran konservatif yang menjaga kekuatan regionalnya. Pengadilan tersebut untuk menyoroti pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh Ukraina. Di sini kami mengutamakan diplomasi dan dialog sebagai cara untuk mencari solusi damai dan menghindari konfrontasi dari Rusia. Kami juga mengambil langkah-langkah untuk mengisolasi, menekan Rusia agar tidak melakukan agresi militernya lagi kepada Ukraina. Serta kami juga bersama negara-negara anggota UE dan NATO, kami itu telah memberi sanksi ekonomi kepada Rusia. Kami akan meningkatkan kesiapan dan kapabilitas militer kita dan keamanan nasional kita juga. Kita juga tidak melanjutkan proses Ukraina untuk masuk ke NATO, tapi kami juga memberikan kesempatan kepada Presiden Putin untuk menggambarkan setiap kesepakatan apapun sebagai kemenangan baginya. Solusi negara-negara perang Ukraina dan Rusia ini. Pertama, dengan kondisi yang sekarang, yang apa kita bisa lihat, kami melihat Ukraina itu sebaiknya menjadi area yang netral atau tidak no man's land antara pihak NATO dan pihak Rusia. Mereka juga sebaiknya, Ukraina menurut saya, untuk dilimitasi social engineering mereka, di mana mereka ada mempunyai pendapat ilmu liberal mereka, tapi juga memasuki area kultural Rusia yang dimana lebih ortodoks, sehingga mereka tidak terlihat untuk memakai sisi Barat ataupun sisi Rusia. Itu saja, terima kasih. Dijamin bahwa nuklir Rusia yang ada di Belarus tidak akan dipakai untuk konflik ini, dan kami melihat dan mengakui adanya kebuntuan dalam perang ini. Maka dari itu kami juga mengecam Barat untuk stop eskalasi perang, karena Rusia sebenarnya memiliki nuklir yang lebih hebat daripada siapapun. Dengan adanya solusi damai, Belarus bersedia untuk sama-sama duduk dan berunding. Kemudian kami juga menawarkan pembukaan hubungan mitra baru terhadap Ukraine, yaitu bergabung bersama kami dan juga Cina di dalam CSTO. Terima kasih. Advokasi solusi yang mana akan mencerminkan kepentingan nasional yang mencakup elemen-elemen yang mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasional, serta menekankan perlunya menghormati batas-batas wilayah dan hak-hak kedaulatan nasional sebagai bagian integral dari penyelesaian konflik. Selain itu, solusi harus selaras dengan keyakinan dan nilai-nilai politik dari kedua negara. Kemudian, pemeliharaan sistem politik dan ideologi akan menjadi unsur kunci dalam mendefinisikan solusi bagi kami. Terima kasih. Solusi dari konflik dan menciptakan perdamaian. Solusi kami terhadap konflik ini adalah menyelesaikan akar permasalahan yang memicu konflik ini. Jadi, menemukan sebab akibat. Kita harus tahu alasan dan akar permasalahan dari konflik ini. Jika mengabaikannya, kita tidak dapat menyelesaikan konflik. Jika kita tidak mempertimbangkan mengapa konflik ini terjadi, tidak ada alasan untuk menyelesaikannya. Kami juga mendukung pembicaraan damai yang diresolusikan, yang tidak melibatkan Rusia sekalipun. Dan kami ikut memantau dengan cermat negosiasi yang akan berlangsung demi mencapai solusi damai. Terima kasih.
kami juga memberikan bantuan terhadap ekonomi, kemanusiaan, dan pertahanan militer terhadap Ukraina, serta menerapkan sanksi tambahan terhadap Rusia dan juga Belarus. Kami memberikan bantuan kemanusiaan untuk pasokan medis penting yang berjumlah 400 juta, dan selanjutnya memberikan bantuan militer ke Ukraina, terus bekerja sama dengan mitra internasional untuk memasuk senjata penting. Dan kami juga mengubah sistem imigrasi untuk warga negara Inggris dan keluarganya yang tinggal di Ukraina. Kami juga mencegah warga-warga Inggris untuk berkunjung ke Ukraina. Selain itu, kami juga memberikan paket sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memotong pendanaan bagi mesin perang Rusia. Oke. Mendukung ada resolusi perdamaian di antara kedua belah pihak, tidak hanya satu pihak. Dengan tadi awalnya yang kami bilang ceasefire, dengan menunjuk salah satu anggota, salah satu pihak, yaitu NGO di bawah United Nations Security Council. Di sini kami tekankan bahwa NGO itu tidak berfokus kepada pengadilan, karena pengadilan suatu negara itu bisa dilakukan apabila kedua negara itu setuju untuk melakukannya. Di sini kita lebih kepada HAM, bagaimana non-kombatan itu setidaknya diselamatkan lebih dulu lah, ceasefire yang akhirnya itu menunjuk melihat siapa sih yang salah gitu dalam opini publik internasional. Ya. Oke, selanjutnya tadi Rusia keras kepala ingin berbicara tentang militeristik selalu dan melulu tentang hal itu. Jadi kami mengusulkan jika emang solusi terakhirnya ingin bermiliteristik, kami mengusulkan di bawah UNSC membuat sebuah sistem seperti MINUSMA ataupun R2P seperti yang tadi untuk meng-ensure di perbatasan Rusia-Ukraina terdapat ceasefire. Yang sekian. Oke, selanjutnya Delegates of Belarus bisa menyampaikan resolusinya. Dia untuk menjadi mediator, kemudian juga kami menawarkan sekali lagi kepada Ukraina untuk bergabung bersama kami bersama di CSTO, bersama kami negara Iran, Rusia, dan juga China untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi. Menetralisasikan Ukraina untuk tidak bergabung ke NATO. Why? Kenapa? Karena di sini kita lihat bahwasanya pasukan-pasukan dari NATO dan persenjataan NATO itu sangat lengkap dan itu mengancam kedaulatannya di Rusia. Contohnya adalah pengiriman 140.000 pasukan di perbatasan Ukraina dan juga persenjataan yang canggih. Dan kita juga tahu bahwasanya kita menilai bahwasanya NATO bisa menaklukkan Laut Balkan. Kenapa? Karena kita lihat bahwasanya NATO itu tidak hanya menggertak saja, juga mengancam kedaulatan kita. Jadi demi menghentikan perang, kita mau bahwasanya Ukraina netralisasi tidak bergabung dengan NATO untuk menghentikan perang ini. Karena kita lihat bahwasanya kedaulatan kami diganggu karena NATO ikut campur dengan urusan kami. Bicara mengenai kedaulatan, kami juga memiliki kedaulatan dan tentu kami akan membawa Rusia ke Mahkamah Internasional atas kejahatan perang yang sudah mereka lakukan atas negara kami, dan juga kami menginisiasikan untuk stop perang atau ceasefire karena sudah banyak sekali pelanggaran HAM, wanita, anak-anak, dan juga rumah warga sipil yang dihancurkan oleh Rusia. Maka dari itu kami menginisiasikan untuk stop perang dan juga membawa Rusia kepada Mahkamah Internasional. Dan juga dan yang terakhir adalah kami menginginkan kalian negara-negara yang ada di sini sekalian untuk mengakui kedaulatan kami juga, tidak hanya mengakui kedaulatan Rusia tapi juga mengakui kedaulatan kami, karena kami juga memiliki hak untuk memilih jalan dari masa depan negara kami itu sendiri. Terima kasih. Oke, diulangi sekali lagi delegasi Jerman. Ini draft resolution 1.1. Oke, tidak setuju. Next, Iron. Thank you, in favor. Next, delegates of North Korea. Oke, thank you North Korea. Next, Poland. Poland, you agree or not? Setuju. Oke, thank you. Poland. Next, we got Russia. Setuju. Oke, thank you Russia. Next is Ukraine. Ini adalah resolusi yang ditawarkan oleh Rusia.
Oke, Iken, yang final answer, setuju atau tidak? Tidak setuju. Oke, thank you, Iken. Next, United Kingdom. Delegasi UK tidak setuju. Oke, thank you. Last analis, United States. Tidak setuju. Oke, thank you. Oke, dikarenakan soal tidak memenuhi, maka resolusi ini tidak lolos.